Insan Edukasi, selamat sore. Apa kabar kalian di sore hari ini? Kembali lagi ya kita berjumpa dalam program acara bimbingan belajar atau bimbel untuk siswa-siswi kelas 9. Materi kita hari ini bahasa Inggris. Senang sekali rasanya saya Rahma dapat kembali menemani kalian untuk membahas materi-materi dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk sore hari ini. Selama 1 jam Rahma akan menemani kalian dan kalian sudah siap-siap ya untuk mendengarkan program ini. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi untuk mendengarkan program bahasa Inggris dan di studio telah hadir Ibu Dr. Anda Dwi Purwanti. Beliau adalah guru SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini. Nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Denting piano, kala jemari menari, nada merambat pelan di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Berbisik untuk kembali padanya, 1000 kata menggoda, 1000 sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku tertawa kala memberimu dosa. Oh maafkanlah, rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti. Sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti.
Oke, Insan Gema Edukasi, bagaimana? Sudah siap? Oke, kita sapa dulu ya. Halo Ibu. Ibu Halo. panggil Pak Ibu Dwi ya? Oke. Halo Ibu Dwi. Halo Ibu Rahma. How are you today? I'm fine and you? Oke, I'm fine too. Okay. Jadi kita langsung saja untuk membahas materi kita tentang procedure text. Ya, betul ya? Ya. Oke. Procedure text. Oke, silakan Ibu. Thank you Bu Rahma. Insan edukasi yang berbahagia, ya, as we know that English is an international language, so it is very important for us to learn English. Jadi insan edukasi, sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Ya. Jadi sangat penting untuk kita mempelajarinya, karena dengan bahasa Inggris kita yang gampangnya saja insan edukasi, ya, dengan mempelajari bahasa Inggris kita bisa melancong ke seluruh dunia. Oke. Ya, tidak usah jauh-jauh, misalnya ke Bali saja yang di Indonesia. Kalau kita tahu bahasa Inggris, kita tidak akan dibohongi pada saat kita membeli souvenir atau kita mengunjungi daerah-daerah wisata. Ya. Oke, insan edukasi. Pada hari ini materi kita adalah procedure text, ya. Sebagaimana kita ketahui di dalam kurikulum KTSP, materi-materi yang disampaikan itu dalam bentuk jenis-jenis teks, ya. Untuk materi kelas 9 itu salah satu jenis teksnya adalah procedure. Jadi apa sih kalau menurut kalian procedure text itu, ya? Jadi procedure text is a procedure text is to describe something is achieved through a sequence of actions or steps, ya. It explains how people perform processes in a sequence of steps. Procedure help us do a task to make something. Can be a set of instructions or directions. Jadi maksudnya gini ya. Jadi sebuah procedure text itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan sesuatu hal yang ingin dicapai melalui serangkaian langkah-langkah gitu Bu Rahma, ya. Jadi dalam hal ini procedure text menjelaskan bagaimana orang itu menampilkan proses melalui serangkaian langkah-langkah. Misalnya ingin yang mudah aja, misalnya ingin menghidupkan TV. Nah, itu kan ada prosedurnya. Betul. Sebagai contoh kan. Iya. Misalnya pertama mencolokkan kabelnya. setelah itu pilih menu atau apa. Nah, itu adalah salah satu contoh procedure text, ya. Sebenarnya procedure text is a part of our daily life. Jadi maksudnya procedure text itu adalah sebenarnya tanpa kita sadari adalah proses procedure life. Jadi kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari kita tuh melakukan serangkaian prosedur, ya kan? Seperti mencuci, memakai mesin cuci, itu kan prosedur. Bagaimana kita memasak nasi, itu kan sebuah prosedur. Pertama mungkin nasi kita takar kita dulu, takar, kita cuci, terus kita masukkan dalam magicom, ya seperti itu. Jadi itu adalah sebuah procedure text, ya. Nah, mungkin insan edukasi dan juga mungkin Bu Rahma itu ya pengen mengetahui bagaimana sih sebetulnya bentuk procedure text itu. Oke. Jadi di dalam sebuah text procedure itu ada text organization. Jadi dalam sebuah text procedure itu ada 3 hal yang harus tersedia di dalam sebuah text procedure. Ada 3 hal ya? Ada 3 hal. Yang pertama itu harus ada aim atau goal, ada tujuan. Biasanya sebuah text procedure tujuannya itu ada di atasnya. Misalnya yang gampang saja, misalnya how to make fried rice, bagaimana membuat nasi goreng. Nah, how to make fried rice itu adalah tujuannya. Nah, jadi dalam sebuah text procedure syaratnya itu 1 sudah terpenuhi. Yang kedua itu ada material. Ya, material itu include, ya, dalam material itu termasuk di situ ada
materi bahan-bahan, bisa alat-alat, utensil atau ingredients ya, bahan-bahan seperti tadi misalnya how to make fried rice, berarti di situ mungkin ada onion, bawang merah, chili, cabai, and utensil atau alat-alatnya maybe stove ya, kompor, pan ya. And then the third is step. Ya, so pasti ya kalau dalam procedure text itu pasti ada stepnya, langkah-langkahnya. Kalau tidak ada step-stepnya itu tidak bisa dikatakan jadi nasi goreng kalau sebelum ada langkah-langkah membuatnya itu ya bukan, Bu. Jadi bukan, tidak bisa dikatakan itu sebuah text procedure kalau tidak ada step-stepnya karena judulnya aja prosedur. Misalnya bikin nasi goreng tadi misalnya first misalnya wash the rice, and then akhirnya serve fried rice on a plate. Sajikan misalnya nasi goreng itu dalam piring, di atas sebuah piring ya. Kemudian Bu Rahma ini saya sajikan dulu, maksudnya text organization nanti akan saya jelaskan mungkin dalam sebuah contoh ya. Mungkin nanti bisa lebih gamblang. Jadi sekarang saya jelaskan dulu step by stepnya. Nanti baru kita kasih contoh yang konkret ya. Oke, selanjutnya mungkin ada yang bertanya-tanya ya, what is the language feature of procedure text? Jadi maksudnya unsur kebahasaan yang bagaimana sih yang dipakai untuk membuat sebuah text procedure, gitu ya. Jadi untuk membuat sebuah text procedure, kita harus tahu kalimat perintah atau imperative sentence. Oh, jadi harus ada kalimat perintah. Karena Bu Rahma ketahui ya, setiap langkah itu kita gampang aja dalam bahasa Indonesia. Misalnya membuat nasi goreng. Pertama, misalnya kupas bawang. Kedua, misalnya iris bawang. Ketiga, misalnya tambahkan kecap dan sebagainya. Misalnya itu semua adalah kalimat perintah. Nah, itu harus kita ingat. Jadi dalam sebuah text procedure itu kita harus bisa membuat sebuah kalimat perintah. Oke, dicatat. Ya, harus dicatat. Nah, bagaimana sih Bu? Misalnya kalau ada insan edukatif yang agak bingung ya, gimana sih Bu Dwi kalimat perintah itu? Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Jadi kalau kalimat perintah itu selalu diawali oleh kata kerja bentuk pertama. Oke, jadi bentuk kata kerja tapi yang pertama. Misalnya kan kata kerja itu kita gampangnya gini lah, kata kerja itu yang sering kita pelajari kan ada 3 ya Bu. Contohnya yang pertama misalnya go, when, gone. Terus misalnya write bentuk pertama, bentuk kedua wrote, bentuk ketiga writer. Nah, kemudian ada kata kerja yang sama 1, 2, 3. Cut, misalnya memotong seperti itu. Nah, kita kalau untuk imperative sentence kita memakai kata kerja yang bentuk pertama ya. Jadi harus diingat oleh insan edukasi, kalau ingin membuat sebuah text procedure atau kalian ingin memahami apakah ini sebuah text procedure atau tidak, harus tahu kalimat bagaimana yang bisa dikatakan sebuah teks bagaimana yang bisa dikatakan prosedur. Sebuah teks dikatakan prosedur, salah satunya harus menggunakan harus di situ ada step-step. Dalam step-step itu biasanya menggunakan kalimat perintah ya. Bagaimana sih Bu kalimat perintah tadi? Tadi sudah Bu Dwi jelaskan. Yang pertama tadi pakai kata kerja bentuk pertama. Contohnya misalnya wash the vegetable, cuci sayurannya. After then cut the vegetable, setelah itu potong. Nah, itu semua adalah kalimat perintah. Ya. Gitu Bu Rahma, sampai sini Bu Rahma memahami? Mudah-mudahan juga insan edukasi yang juga mendengarkan bisa memahami apa yang Ibu Dwi jelaskan atau Ibu Dwi sampaikan pada saat ini ya. Untuk selanjutnya, unsur kebahasaan yang dipakai untuk memahami atau untuk membuat sebuah text procedure adalah kita menggunakan konektif.
Konektif tuh konektif tuh connect menghubungkan. Contohnya yang menghubungkan. ya, yang menghubungkan. Misalnya Ya. first, then. Nah, misalnya gini, Bu Rahma dan Insan Edukasi, kita ingin membuat sebuah teks tadi misalnya yang mudah, contohnya misalnya how to send SMS. Bagaimana mengirim sebuah SMS. Iya. First, pertama open the menu. Pasti buka menunya. Iya, betul. After that, setelah itu apa? Write the message, tulis. Tulis Nah, pesannya. seperti itu. Iya. Nah, jadi yang dimaksud konektif seperti itu. First, misalnya kalau ada langkah kedua, kalian boleh memakai second, boleh memakai third, tapi supaya tidak bosan, jangan 1, 2, 3 atau first, second, third, tapi kita bisa ganti dengan then, kemudian after that, setelah itu, gitu. finally, akhirnya. Nah, itu namanya konektif. Oke, jadi Ya. bisa menggantikan ya. Artinya bukan menggantikan. hanya 1, 2, 3, tapi selain itu Iya, bisa dengan kata-kata yang benar. lain. Oke. Bisa. Jadi biar tidak bosan gitu ya. Kita Tapi kan tidak mengurangi artinya ya, Bu ya, sama kan saja secara itu kita tahu lah ini maksudnya langkahnya setelah Satu, ini kedua, ini. iya. Jadi kalau misalnya gini, first misalnya ya open the menu. After that misalnya write the message. Misalnya ada soal nih. What is the second step? Ya pasti tahu lah the second stepnya itu adalah write the message. Walaupun iya. tidak ada angka duanya Iya, betul. atau tidak ada kata secondnya Oke, gitu. oke. Kalau dalam rumus itu seperti apa, Ibu? Maksudnya dalam rumus. Kalau untuk pembuatan kita kan kadang setiap ingin membuat kalimat tuh pasti ada rumus-rumusnya, misalnya subjek dulu atau apa. Kalau ini tidak. Tadi kan sudah dijelaskan oleh saya untuk membuat sebuah sebuah Prosedur. procedure text itu biasanya adalah imperative sentence. Imperative Iya. sentence, oke. Jadi kan tadi misalnya first open the menu. Open the menu adalah imperatif karena Iya. diawali oleh kata kerja bentuk pertama. Pertama. After that write the message. Write kata kerja bentuk pertama. Nah, itu jadi kita harus paham imperative sentence. Nah, imperative sentence tadi sudah saya ulas. Kalau diawali oleh kata kerja bentuk pertama. Oke. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, use of adverbial phrase. Jadi maksudnya gini. Contohnya for 5 minutes. Misalnya 2 cm from the top. 2 cm dari atas. Yes. Jadi biasanya prosedur itu kan ada misalnya direndam selama 2 menit. Dikukus selama 2 menit, direbus selama 5 menit. Nah, itu namanya adverbial phrase. Nah, jadi misalnya how to make boiled noodle, mie rebus. Nah, biasanya kan misalnya we boil the noodle for 5 minutes. Misalnya kita rebus selama 5 menit. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi tadi itu ada 3 hal yang harus kita pahami dalam membuat sebuah tag procedure atau memahami sebuah prosedur ya. Tadi yang pertama itu ada aim atau goal atau tujuan. Yang kedua ada material dan yang ketiga ada step. Step itu adalah langkah-langkah. Jadi kalau insan edukasi sudah memahami kalau sebuah teks ini mengandung unsur ini, kalian pasti bisa menebak, oh ini prosedur teks. Oke, Gitu. jadi untuk di ujian itu kita sudah paham karena bagaimanapun ketika mereka mengetahui jenis teksnya itu sudah bisa jawab dengan baik. Sudah bisa ya, Bu. jawab Oke. gitu. Dan biasanya untuk ujian-ujian nasional itu kan suka ditanyakan, how many steps are there in the text? Ada berapa langkah di dalam teks ini? Kan dia bisa hitung walaupun tidak ada angka 1, 2, 3, 4, 5 tapi mereka harus pahami tadi penggunaan si konektor tadi penghubung. Nah, itu kan merupakan rangkaian juga. Betul. Jadi tidak harus satu Saklek first gitu ya. atau second atau ini tidak, tapi after that finally. Nah, begitu. Jadi ya tidak harus angka 1, 2, 3, 4, 5 tidak seperti itu. Dan yang terakhir itu tadi adalah penggunaan adverbial phrase. Oke.
kita rehat sejenak dan setelah ini nanti kita akan kembali lagi karena masih banyak yang akan kita dengarkan atau nanti Ibu Dwi sampaikan, dan ini pastinya berguna untuk kalian, bukan hanya untuk di masa sekolah ulangan harian, tapi juga untuk di ujian UAS ataupun UN nanti ya. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana ya. Tahu bila cinta tak bertumpu pada status. Semua orang tahu bila kita sepasang kekasih, namun status tak menjamin cinta. Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada lidah. Lidah bisa berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin cinta. Oh, untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Tak ada artinya. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status kita pertahankan bila sudah tak lagi cinta? Kini ku tahu bila cinta tak bertumpu pada lidah. Lidah bisa berkata, namun hati tak sejalan. Kata-kata tak menjamin cinta. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Tak ada artinya. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status kita pertahankan bila sudah tak lagi cinta? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa kita pertahankan bila sudah tak lagi cinta? Untuk apa? Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Baik, masih
masih dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Masih bersama saya Rahma dan Ibu Dwi, yang masih akan memberikan beberapa kesimpulan ya Bu, karena kita hampir 1 jam kebersamaan kita. Jadi Ibu Dwi, saatnya sekarang untuk memberikan kesimpulan dari materi kita. Silakan Ibu. Insan edukasi yang berbahagia. Setelah tadi kita mempelajari sebuah text procedure, pada sesi akhir ini akan Ibu simpulkan apa sih text procedure itu, ya. Tadi sudah juga dijelaskan secara gamblang. Jadi saat ini kita simpulkan, kalau insan edukasi mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, mudah-mudahan juga mempunyai maksudnya pemikiran yang sama dengan saya tentang text procedure, ya. Jadi text procedure adalah sebuah teks yang memaparkan bagaimana sesuatu hal itu dicapai melalui langkah-langkah, ya. Jadi bagaimana misalnya kita melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, dan di dalamnya itu ada langkah-langkahnya, ya, untuk mencapai tujuan itu, ya. Kemudian the text organization of procedure adalah aim atau goal, kemudian material and step, ya. Jadi Ibu tekankan lagi di sini, text organization dari procedure text itu adalah tujuan, material, dan langkah-langkah, ya. Karena kalau kalian tidak memahami tentang tujuan itu apa, material itu apa, dan langkah-langkah itu apa, kalian tidak akan bisa membedakan atau membuat sebuah text procedure, ya. Karena generic structure ini adalah suatu ciri lah, ya, dari sebuah teks. Bisa kita katakan gampangnya itu seperti itu. Jadi kalian bisa tahu, oh ini text procedure nih, karena kalian bisa lihat di situ ada tujuannya, ada materinya, dan ada langkah-langkahnya, ya. Jadi insan edukasi harus pahami benar tentang text organization of procedure text ini. Kemudian language feature. Nah, jadi unsur kebahasaan yang digunakan itu tadi sudah juga Ibu disebutkan, dan sekarang akan Ibu tekankan lagi, yaitu unsur kebahasaan yang digunakan dalam sebuah text procedure itu adalah imperatif atau kalimat perintah. Kemudian di dalam sebuah text procedure itu ada konektif juga, yang untuk menghubungkan, mengkonekkan, dan ada adverbial phrase, ya. Biasanya juga bisa kita menggunakan adverbial phrase. Jadi maksudnya di dalam sebuah text procedure itu kita menggunakan kalimat perintah, ya. Jadi tadi sudah Ibu singgung juga, kalimat perintah itu selalu diawali oleh kata kerja bentuk pertama. Kemudian di dalam sebuah text procedure itu kita boleh menggunakan konektif, ya, menggunakan konektif. Konektif itu apa tadi? Penghubung. Nah, kalian pasti masih ingat tadi konektif itu adalah ya untuk mengkonekkan antara satu dengan yang lainnya, ya. Tadi penggunaan first, bisa second, bisa after that, bisa then, bisa next, ya. Jadi kan antara kalimat yang satu dengan satu biar enak jadinya, ya. Jadi nggak jomplang gitu, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan adverbial phrase. Jadi dalam prosedur itu kan kadang-kadang ada kalimat yang harus sekian, misalnya harus dimasak 5 menit, 2 cm dari pinggir, 2 cm dari atas. Nah, jadi ingat sekali lagi, untuk language feature yang digunakan dalam procedure text itu adalah imperative sentence, kemudian ada konektifnya, dan kalian juga bisa bisa menggunakan adverbial phrase, ya. Kemudian harus kalian ingat, ya, dalam sebuah text procedure itu terdapat beberapa
langkah. Iya. Ya, jadi kalian itu harus memahami langkah-langkah dalam sebuah prosedur. Jadi langkah itu tidak boleh maksudnya tidak Iya, beraturan. harus sesuai Iya, ya, Bu, harus ya, sesuai aturannya. dengan aturannya. Iya, betul. Coba bayangkan kalau kalian ingin membuat sebuah nasi goreng, tiba-tiba tidak dikasih bumbu, tidak ada bumbunya, tiba-tiba langsung dikasih kecap, atau misalnya tiba-tiba langsung dioseng-oseng aja tanpa diberi bumbu, atau minyak, segala tidak macam, dikasih minyak atau minyaknya belakangan. Misalnya kita menggoreng, tapi nasinya dulu baru Iya. minyaknya, bisa kalian bayangkan. Jadi sekali lagi Ibu jelaskan di sini, ya Ibu tekankan di sini, kalian bisa membedakan text procedure apabila kalian memahami text organization dari procedure text dan language features atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam text procedure. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Dwi atas kehadirannya di studio kami dalam acara Bimbel, Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 9 dalam materi pembelajaran bahasa Inggris. Dan nanti kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi, bimbingan belajar kita hari ini bersama Ibu Dwi Purwanti. Beliau adalah guru bahasa Inggris di Sekolah SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Dan kami pamit undur diri, namun kalian masih dapat mendengarkan kembali acara ini esok hari di waktu yang sama dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Dan saya pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.